Lupa. Seluruhnya siap, gerak. Kencang depan, gerak. Luruskan. Tegak, gerak. Yang barisan perempuan bisa masuk terlebih dahulu. Salim, jangan lupa. Salim, guys. Seluruhnya mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Gimana? Pagi ini perjalanan ke sekolah ada kendala nggak? Ada yang terlambat nggak hari ini? Kenapa? Saya terlambat, Bu. Udah bajunya beda, nggak pakai seragam batik. Kenapa Mikail? Terlambat, Bu. Bangunnya pasti kesiangan. Iya, Bu. Malam bajunya nggak disiapin. Ya, udah terlambat, nggak pakai seragam. Tanda-tanda nggak baca pengumuman. Kenapa Dario bajunya nggak pakai batik? Ketiduran Bu, malam nggak disiapin. Oke, untuk semua nih ya, untuk semua di sekolah kita ada apa yang namanya? Tata tertib. Nah, tata tertib itu harus diperhatikan, dijalani. Ini kan kita hari apa? Hari Selasa. Waktunya pakai baju batik. Nah, sebelum sekolah malamnya disiapin dong. Ya. Malam disiapkan, besok pakai baju apa, bawa tugasnya apa aja yang diperluin. Tandanya kamu punya rasa tanggung jawab ya untuk mempersiapkan pembelajaran pada hari ini. Jangan sampai diulangin lagi ya, Mikail, Dario, nggak pakai seragam sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Oke, kembali kita ketemu lagi di pelajaran informatika, ya, pelajaran yang harusnya menjadi pelajaran yang menjadi tantangan baru buat kalian, ya kan? Informatika ini kan perkembangannya terus terjadi, ya kan? Perkembangan informatika itu teknologi. Informatika itu dia seiring sejalan dengan perkembangan teknologi. Ya, teknologi itu kan selalu berkembang. Ya kan? Contohnya yang paling gampang perkembangan teknologi yang paling sering banget apa? HP aja, handphone. Bener nggak? Bulan ini dia udah ngeluarin edisi, misalnya edisi yang terbaru. 2 bulan berikutnya udah keluar lagi tuh. Padahal perbedaannya apa? Cuma sedikit. Ya kan? Paling bedanya mungkin bisa jadi fiturnya, ya, atau apanya. Nah itu. Jadi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, yuk Ibu mau mengajak kalian untuk mengingat kembali ya pada pembelajaran kita, pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Kalian harus memiliki 6 apa 5 karakter. 6 karakter. Nah, sekarang sama-sama kita nyanyikan supaya kita semangat untuk memiliki 6 karakter yang wajib dimiliki oleh
profil pelajar Pancasila. Yuk kita berdiri. Kita ikutin gerakan yang di depan. Yang semangat ya gerakannya. Semuanya nengok ke depan sana. Menghadap ke papan tulis. Semua menghadap ke papan tulis. Miring, belok. Nah, hadap kanan, hadap kiri. Oke. Yuk, kita mulai. Boleh sambil bergerak biar nggak lemes. Masih pagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Binekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Coba, Ibu mau tanya, profil pelajar Pancasila apa aja? Satu. Beriman dan Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa. Gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis. Terus? Berkebinekaan global, Ulang lagi. kreatif, Nah, terus? mandiri, Ulang lagi. apa? Gotong royong, Gotong royong, mandiri, mandiri, Beriman dan bertakwa. beriman dan bertakwa, Kreatif, kreatif, berkebinekaan global, ya, berkebinekaan global, mandiri, mandiri, gotong royong, gotong royong, bernalar kritis, bernalar kritis, beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa. mandiri. Oke. Nah, jadi tadi situ ya, udah jelas ya. Kalian bukan hanya dinyanyikan aja, ya, bukan hanya dinyanyikan saja, tapi coba kita implementasikan. Implementasikan itu diapain sih? Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Beriman dan bertakwa berarti harus ngapain? Beriman dan bertakwa kepada siapa? Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan kita manusia, ya. Terus yang kedua, berakhlak mulia. Contoh berakhlak mulia apa sih? Sopan santun, hormat kepada orang tua, hormat kepada bapak ibu guru, ya, hormat kepada yang lebih tua, yang lebih dewasa, ya. Terus walaupun sama yang di bawah kita, kita juga harus bisa menghargai, ya kan? Jangan mentang-mentang umurnya di bawah kita atau masih anak SD, anak SD aja loh gitu kan, nggak boleh. Kita harus tetap bisa saling menghargai, mau sama yang lebih dewasa, mau sama yang lebih muda. Menghargai itu perlu dan penting, ya. Kalau kita pengen dihargai, kita juga harus bisa menghargai orang lain, ya. Terus berakhlak mulia, terus apa lagi? Gotong royong. Gotong royong ngapain? Bukan cuman buat nyontek doang gotong royongnya. Ya, pada saat ulangan aja, kerjasama, gotong royong, bukan kerjasama, Bu. Ya kerjasamanya bukan hal seperti itu. Ya, kerjasamanya ada yang lebih tepat lagi. Misalnya, di saat temannya lagi butuh bantuan, ya. Bantuannya apa aja? Ya, yang bantuannya yang kira-kira kita mampu, kita bisa. Bantuan itu nggak harus dalam bentuk material, tidak.
bisa juga dalam bentuk apa? Menasehati, ya kan? Mendengarkan kalau temannya butuh tempat untuk bercerita, itu juga bantuan. Ya, nggak harus yang sifatnya harus ngasih duit kan, nggak juga. Bantuan itu banyak cara. Ya, terus apalagi mandiri. Nah, mandiri yang bagaimana? Mandi sendiri. Siapa yang masih mandinya dimandiin? Pasti udah bisa mandi sendiri dong. Bangun pagi, nggak perlu tunggu dibangunin. Ya, harus bisa mengatur waktu, kapan harus tidur, kapan harus belajar, ya kan? Kapan harus main game. Ya. Nah, itu kalau kamu udah bisa mengatur, memanajemen waktu, tandanya kamu sudah mulai mandiri. Ya. Terus habis mandiri apa lagi? Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif. Ya, kreatif kayak gimana? Kreatifnya yang kreatif yang positif. Jangan kreatif yang mengarah ke yang negatif, jangan. Ya, harus yang positif. Terus berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu bukan yang pikirannya apa ya? Berpikir kritis itu di saat kamu dalam posisi harus melakukan bersikap, bertindak, bertingkah laku. Nah, itu kamu bisa berpikir cepat. Ya, itu namanya berpikir kritis. Ini kamu udah kesiangan, harusnya ngapain nih? Coba berpikir kritisnya kayak gimana? Udah kesiangan, nyantai aja. Nah, itu tandanya orang yang gak berpikir kritis. Terus yang peduli dengan lingkungan, nah itu orang yang berpikir kritis. Ya, tanggap dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, itu adalah contoh orang yang berpikir kritis. Ngelihat temennya jatuh, diamin aja, diliatin aja. Ih jatuh malah diketawain. Nah, itu orang-orang yang gak berpikir kritis. Harusnya kalau ngeliat temennya jatuh, harusnya diapain? Dibantuin, bukan diketawain. Ya, kalau ada yang perlu bantuan segera. Nah, itu tandanya orang yang berpikir kritis. Yang terakhir apa? Apalagi tadi baru berkebinekaan global. Nah, tadi jangan kayak orang yang apa istilahnya kalau istilah peribahasa, katak dalam tempurung, nggak tahu perkembangan dunia luar. Taunya cuman di sekitar rumahnya doang. Kebudayaan lain, berkebinekaan global itu berarti kita harus apa nih? Gue kan orang Jakarta, lu orang pendatang begini, nggak boleh. Tetap walaupun kita misalnya asli penduduk Jakarta, ya harus bisa menerima yang pendatang yang tinggal di Jakarta, ya harus bisa berbaur, ya, saling bekerja sama, saling membangun, ya saling mengisi lah, ya, jangan sampai merasa orang Jawa maunya ngomongnya Jawa mulu, yang ada nggak ditemenin sama orang, ya kan? Orang nggak ngerti bahasanya bahasa Jawa, kita taunya bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Jadi ngomongnya harus menggunakan bahasa ya yang berkebinekaan, bahasa Indonesia, ya. Nah, itu sedikit ulasan mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, kembali lagi pada pelajaran kita. Ya, minggu lalu kita udah belajar apa? Microsoft, aplikasi Microsoft Excel. Nah, minggu kemarin Ibu udah bilang, pertemuan yang akan datang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan atau mengaplikasikan program Microsoft Excel. Nah, coba kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. 1. Peserta didik mampu menjelaskan tentang menu-menu dan fungsi yang ada di aplikasi Microsoft Excel. 2.
peserta didik mampu menggunakan rumus-rumus yang ada di dalam aplikasi Microsoft Excel dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat laporan, mengolah data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tadi ada 3. Yang pertama, kamu harus bisa menjelaskan menu-menu yang ada di dalam Microsoft Excel. Yang kedua, kamu harus bisa menggunakan rumus-rumus ya, rumus-rumus. Rumus-rumusnya itu bisa rumus yang kita buat sendiri atau rumus yang memang sudah tersedia di dalam Microsoft Excel. Dan yang ketiga, membuat laporan atau mengolah data. Oke. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kembali Ibu akan mengukur kemampuan kalian ya, mengukur kemampuan kalian melalui pretest ya. Pretest silakan dilihat di grup WA-nya. Ibu sudah mengirimkan linknya. Udah ada kan linknya? Oke, silakan kerjakan. Waktunya 5 menit. Kerjakan soal pretestnya. Ada 10 soal. Silakan dijawab. Ya, yang Google Form. Soalnya di dalam Google Form. Oh ya, kelas 7-nya 7 aja. Pas. Iya. 7 aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan bisa ditulis doang kan. Kenapa yang situ nggak bisa? Oh, laptopnya mati-mati. Apa ini pindahin ke sana aja kali. Yang handphone, soalnya dari sana nggak jelas ini nggak kelihatan. Papan tulisnya nggak kelihatan. Hah? Ini aja yang handphone. Ini kan ngelihat ke belakang doang. Dari belakang. Ini juga dari belakang sama. Alifa itu videoin. Ini anak main HP mulu. Aneh. Yang ini dipindahin ke belakang aja kali pada Sep. Soalnya dari nyorot dari sana nggak ada. Itu udah bisa. Oh udah. Papan tulisnya nggak kelihatan. Nah ya. Udah. Oke. Udah selesai? Udah selesai mengerjakan pretestnya? Oke, nanti Ibu lihat hasil pengerjaannya. Berapa penguasaan materi yang akan kita pelajari. Nah, sebelum berlanjut, Ibu absen dulu tadi.
Anera? Hadir. Areka? Dario? Ahmad Zahir? Dimas? Dimas. Gina? Nggak hadir lagi Gina. Hamizan El Nugroho? Ignatia Wulan? Kenworth? Mikail? Muhammad Fatan Hidayat? Muhammad Fahri? Muhammad Fahrizal? Muhammad Nagwib? Nabila? Rafif Ardiona? William Handela. Oke, berarti yang nggak hadir satu orang ya. Selanjutnya kita setelah pretest nah, Ibu ada pertanyaan nih. Kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah mengetahui menu-menu. Nah, sekarang yang mau Ibu tanyakan, adakah yang tahu rumus-rumus yang digunakan pada Microsoft Excel? Misalnya, contoh. Ini ada membuat nih contoh. Di sini ada contoh jadwal piket. Jadwal piket. Ini kan dibuat pakai tabel kan? Dibuat pakai tabel. Benar nggak? Nah, bagaimana mengatur tulisannya supaya ada di tengah? Pakai perintah apa? Kalau kita bikin tabel supaya tulisannya itu ada di tengah, pakai perintah apa? Pakai perintah apa? Pakai perintah center, rata tengah. Kalau rata kanan berarti pakai kalau rata kiri pakai left. Nah, itu salah satu contoh rumus atau perintah yang bisa kita gunakan pada Microsoft Excel. Jadi dari pembuatan tabel seperti ini kita bisa mengatur nih, dia mau tulisannya mau jadi rata kanan, apa rata kiri atau rata tengah, ya. Terus membuat grafik. Pernah lihat nggak? Kalau di berita, ini sekarang lagi zamannya mau apa nih? Mau pemilu. Di berita suka ada tuh elektabilitas dari Pak Prabowo berapa persen, elektabilitas dari Ganjar berapa persen. Nah, itu tahu nggak dibikinnya dari menggunakan apa? Menggunakan Microsoft Excel dengan cara mengolah berapa banyak suara data yang masuk untuk pemilih Pak Anies misalnya, pemilih Pak Ganjar. Nah, itu dibuat dalam bentuk grafik. Nah, grafik itu diolah menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang kita lihat pengertian atau rumus pada Microsoft Excel. Coba Ibu minta bantuannya, tolong dibaca. Nera.
Rumus Excel mempermudah dalam melakukan perhitungan otomatis. Microsoft Excel memiliki fitur rumus-rumus yang dapat memudahkan penggunanya dalam melakukan perhitungan otomatis. Rumus Excel ada dibagi atas dua jenis, yakni rumus function dan rumus formula. Rumus function adalah template rumus yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Contoh rumus function adalah tanda kutip sama dengan sum dalam kurung A1 bagi A3 tutup kurung tanda kutip titik. Sementara rumus formula adalah rumus Excel yang diketik secara manual oleh para pengguna aplikasi. Contoh rumus formula adalah tanda kutip sama dengan B1 tambah B2 tambah B3 tanda kutip atau tanda kutip sama dengan C1 kurang C2 bagi C3. Oke. Nah, ini di dalam Microsoft Excel ada dua jenis penggunaan rumus, ya. Yang pertama rumus formula, yang kedua rumus fungsi atau function. Nah, bedanya apa itu? Di situ jelas. Kalau rumus yang menggunakan fungsi, dia diawali dengan ada namanya, ya. Ada sum, ada average, ya, ada max, ada min. Nah, itu namanya rumus fungsi. Tapi kalau rumus formula itu yang dimasukkan ke dalam formulanya itu adalah nama selnya. Ya, di lembar kerja Microsoft Excel itu kan terdiri dari baris dan kolom yang disebut dengan sel. Baris dan kolom disebut dengan sel. Pertemuan baris dan kolom disebut dengan sel. Jadi, untuk membuat formula, rumus formula yang kita tuliskan di situ adalah nama apanya? Nama selnya. Ya. Data itu diletakkan di sel mana? Nah, selnya itu yang diketik. Ya, bukan angka yang ada di dalam selnya. Oke, nanti kita praktek akan lebih jelas lagi. Selanjutnya, cara menggunakan rumus. Lihat ke depan. Perhatikan. Cara menggunakan rumus pada Microsoft Excel cukup mudah. Ada hal yang wajib perlu diingat. Setiap rumus harus diawali dengan penggunaan, ya, tanda kutip sama dengan maksudnya penggunaan tanda sama dengan. Ini tanda kutip maksudnya ini ya, sama dengan. Jadi setiap menggunakan rumus atau formula harus diawali dengan tanda sama dengan. Oke. Selain itu, komponen lainnya yang harus digunakan adalah nama fungsinya. Jadi kalau kita menggunakan rumus function, dia udah ada namanya. Udah ada istilahnya. Ya. Misalnya kayak sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan. Lalu min, mencari nilai paling kecil. If ini untuk logika. Ya. Dan lainnya itu masih banyak ya, ada max, ada min, ini kan ada min, ada max, ada average, mencari rata-rata. Kemudian dan sel yang diambil datanya seperti klik sel A1 sampai A3. Yang tadi Ibu bilang yang dimasukkan adalah selnya. Ya, sel berapa sampai berapa yang akan diolah untuk mencari hasil. Nah, rumus yang pertama, tanda rumus yang pertama ini adalah penjumlahan. Coba dilihat. Penjumlahan. Rumus penjumlahan adalah sum. Ya, sum adalah rumus Excel yang digunakan untuk menjumlahkan angka-angka pada sel tertentu. Contoh, ini ada sel, ada kolom C, kolom D, kolom E, kolom F, kolom G, kolom H. Ya. Nah, di sel ini
C berapa ini muncul? C B3 ya. Nah, ini ada angka 14, 31, 12, 15 dan seterusnya. Nah, untuk kita mencari menggunakan rumus sum, kita ketik dulu tanda sama dengan ya. Sama dengan, lalu klik sum, lalu kita sorot sel yang mau kita hitung, yang mau kita olah, kita blok. Nah, di sini munculnya dari sel B3 titik 2 sampai G3 ya, berarti dari sel B3 sampai sel G3. Kalau di enter nanti ini akan keluar hasilnya. Nah, itu cara menggunakan rumus penjumlahan. Lalu berikutnya rumus pengurangan. Selain penjumlahan, sum juga bisa digunakan untuk pengurangan. Ya. Nah, tapi dikasih tanda min. Ya, jadi dari sini dijumlahkan. Misalnya sel B3 dikurang sel B3 dikurang D3. Lalu di enter, nanti akan keluar hasilnya. Lalu rumus perkalian. Untuk memasukkan format rumus perkalian cukup dengan memasukkan rumus penggunaan sama dengan tanda sama dengan diikuti dengan sel yang ingin dikalikan, kemudian menyisipkan penggunaan bintang. Jadi di dalam Microsoft Excel untuk perkalian itu menggunakan tanda bintang ya, sebagai tanda kalau sel yang ini sel B3 dikali sel F3. Ya, jadi pakai tanda bintang. Selanjutnya pembagian. Nah, kalau pembagian pakai tanda garis miring atau backslash namanya. Ya, jadi sel B3 dibagi, kamu ketik tanda garis miring F3. Oke, ya. Nah, ini untuk mencari rumus rata-rata, average, rata-rata, average, untuk menghitung rata-rata. Nah, kalau average ini sama kayak tadi sum, udah ada perintahnya, tinggal kita mengklik average B4 sampai G4. Jadi ini untuk mencari nilai rata-rata dari sel B4 sampai dengan sel G4. Kalau di sini B4 sampai G4. Nah, terus di enter, maka nanti akan keluar hasilnya. Ya, akan keluar hasil pencarian rata-ratanya. Itu dosen ngeliat. Oke, selanjutnya ada pertanyaan sampai sini? Udah jelas ya? Untuk penggunaan rumus tadi ada formula dan fungsi. Nah, contoh yang formula ada apa? Perkalian, penjumlahan, pembagian, ya. Nah, kalau yang fungsi bisa pakai sum, average, ya, min, max, ya, man juga ada, modus juga ada. Jadi kalau mau mencari perhitungan matematika itu sebenarnya lebih mudah menggunakan Microsoft Excel. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengerjaan LKPD. Ya. Nah, untuk kelompok LKPD, coba Ibu mau lihat hasil ininya. Hasil tadi pretest. Ininya mana? Mau lihat drive Google di drive-nya. Bukain aja ini, bukain. Nah.
Bukannya dibuka. Oke, kita lihat dulu ya hasil Oke, kita bagi kelompok nih dari hasil pengerjaan pretest. Kelompok, berarti kita ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 dibagi 4 berapa? Hah? Kalau satu kelompoknya 4 orang berapa? 16. 2 kelompok 5 orang. Nah, kelompok 1. Coba kelompok 1 dulu. Mikail. Kelompok 2 William. Kelompok 3 Kenworth. Kelompok 4 Muhammad Nagwib. Kelompok 1 lagi Nabila. Kelompok 2 Ignatia. Kelompok 3 Areka. Kelompok 4 Tengku Alana. Kelompok 1 lagi Hamizan. Kelompok 2 Dimas. Kelompok 3 Ahmad Zahir. Kelompok 4 Rapip. Kelompok 1 Dario. Kelompok 2 Muhammad Farizal. Udah. Coba duduk sesuai kelompoknya yang tadi udah Ibu bacain. Kalau bisa laptopnya dibawa. Soalnya ini mengerjakan LKPD-nya menggunakan laptop. Kelompok berapa tadi? Anera ya? Anera kelompok 3 ya? Kelompok 3. Berarti ada yang 4, ada yang 5. Gitu kan? Di mana sih? Iya. Di mana sih? Sini kok. Sini. Udah sih, tapi ini ada orang. Pokoknya cuma ada 4 kelompok di situ. Tapi 4. Dah, silakan dilihat itu LKPD-nya.
Kelompok 1 mana tadi? Kelompok 1. Kelompok 1 mana? 1 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4. Oke. Dah, silakan dilihat dulu LKPD-nya, dilihat dulu, tulis nama kelompok, nama anggotanya. Ya. Iya. Di laptop. Tabelnya suruh bikin. Di laptop. Iya. Semuanya. Satu laptop. Satu laptop. Boleh biar cepet bikin kan ada 4 kan? Ya udah satu-satu. Satu bikin masing-masing kelompok kan ada 4 laptop kan? Yang satu bikin penjumlahan, yang satu bikin pengurangan, yang satu bikin perkalian, yang satu bikin pembagian. Bikinnya 1 sampai 10 ya. Penjumlahan 1 sampai 10. Pengurangan 1 sampai 10. Perkalian 1 sampai 10. Maksudnya 1 ditambah 1, 1 ditambah 2 ke samping. Tunggu kalau kayak gitu mah. Perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan. Nah, coba buka ini dulu. Iya, yang kayak lihat di LKPD-nya kan ada contoh tuh. Penjumlahan 1. Kamu bikin langkah-langkahnya kan ada. Dibaca, coba dibaca langkah-langkahnya. Tulis dulu judulnya, penjumlahan. Yang penjumlahan tulis penjumlahan. Yang pengurangan tulis judulnya pengurangan. Kalau sudah, lihat di LKPD-nya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ketik judulnya di kolom A1. Penjumlahannya di A1. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian di sel A1. Setelah itu di bawahnya ketik angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke bawah. Ke barisnya. Judulnya apaan ini? Perkalian gitu. Iya, kamu dapatnya apa? Perkalian. Ya berarti perkalian. Penjumlahan, penjumlahan. Oh gitu. Saya izin mau ke tata usaha, mau ketemu sama guru. Ntar aja, ntar dulu. Siapa? Usaha udah. Oh iya, ntar dulu. Ntar aja, ntar dulu. Ntar ibu bilang. Lagi di 9A, lagi PPL mau buat apa nih? Bentar lagi ntar. Setengah jam lagi. Bisa, Jaher? Udah. Buat biar hurufnya itu di tengah tuh gimana ya? Pakai ini. Mana home? Rata tengah. Rata tengah. Ah, itu.
Nih, kita kerjakan bareng-bareng. Pertama, biar selnya sama, ukurannya sama semua, kamu klik yang pojok atas kiri nih. Di atas kiri ini kan antara angka 1 sama huruf A ada segitiga kan? Kamu klik, terus kamu atur lebar selnya dulu. Atur lebar selnya dulu. Misalnya lebarnya 5. Ya, 5. 5.00 atau 5 sekian. Misalnya hurufnya mau diatur ukurannya jadi 14 supaya agak gede. Tulisannya jenis hurufnya bebas. Dah. Nah, terus tulis terus diatur lagi rata tengah. Hurufnya rata tengah. Nah, itu kan ada icon center tuh. Pilih icon center. Nah, tulis penjumlahan. Enter. Oke, tulis angka 1, 2. Supaya cepat bisa pakai kamu sorot ke bawah. Pakai pilih fill series. Sebelahnya kalau yang penjumlahan berarti diketik tanda tambah. Penjumlahan 1. Ke bawahnya tinggal disorot, di copy. Nah, untuk mencari hasilnya pakai rumus apa ini? Rumus fungsi apa rumus? Hah? Iya, pakai rumus apa tadi? Kan tadi rumus ada 2 kan? Rumus fungsi sama rumus apa? Formula. Nah, berarti kita pakai rumus apa ini? Formula. Rumus formula. Kita ketik tanda sama dengan, lalu pilih sel yang mau dihitung. Nah, karena ini angka satunya ada di sel A2, berarti klik A2 ditambah C2. Enter. Ke bawahnya tinggal di copy. Sama kalau yang pengurangan berarti kamu masukkan tanda min. Kalau yang perkalian masukkan tanda bintang. Kalau yang pembagian masukkan tanda bagi atau tanda garis miring, backslash. Kalau sudah jadi 1 tinggal kita mengcopy. Angka 1-nya diganti jadi angka 2. Oke. Seperti itu. Apa Rapi bikin apa? Gimana? Ini kan, nih 1. Ya. Kan nanti tinggal Kamu ketik ke 1 sampai 10 dulu ke bawah. Copy ke bawah. oh iya. Lagi terus. Nah, pilih ini. Sorry. Tadi. Nah. Terus double klik aja itu mah. Klik, double klik. Oh, Double klik. apanya? Ininya di sini. Balik. Balik lagi ke angka 1. Nah, ini yang tanda kotaknya, double klik. Nah. Terus sama dengannya. Double klik lagi. Nah, tinggalnya nulis formulanya. Apa? Yaitu Ini. tambah F kurang sel itu. Nah, enter. Ke bawahnya tinggal double klik.
Nah, cepet kan? Coba ulang. Coba enggak kayak gitu kamu. Angka 1 ke bawah. Pindahin ke sini kursornya. Sorot ke bawah. Sorot. Terus aja. Nah, pilih series. Nah, ini tanda plus. Apa kamu? Kurang. Lah itu si Rapi udah kurang. Oh, oke. Ya udah enter dulu. Enter. Balikin aja ke atas. Nah, double klik nggak usah, double klik aja. Nah, diketengahin. Center. Ini diklik aja sini, klik sini. Klik center semuanya dipilih. Oke, udah tinggal ketik lagi angka berapa? 1. Bu, sama dengannya nggak? Sama dengan masa nggak bisa? Bisa, tapi ya kepencet. Itu bisa. Maksudnya mau ngapain? Mau nulis itunya, rumus. Ini dong, ini. Ini ngeselin orang mau nulis sama dengan doang. Oh, ngetik sama dengan enter. Enter jangan di. Nah, di enter jangan dipakein panah. Kalau pakai, jangan kayak gitu. Kelamaan. Komputer itu kan mempermudah pekerjaan kita. Jangan bikin ribet. Kamu ini 1, ini klik aja, double klik sini. Nah, double klik udah langsung. Nah, rumusnya apa tadi? Sama dengan klik selnya yang mau dijumlahkan. Ya, klik. Diapain? Dikali apa dibagi? Kali, klik mana lagi? Oke, enter. Nah, udah balikin lagi ke atas itu. Ke atas dulu. Nah, baru double klik. Nah, selanjutnya bikin sampai 10. Ya udah tungguin aja kayak gitu mah. Nggak bisa diapa-apain kalau kayak gitu. Udah. Ini baru sampai 3. Oke, bikin sampai 10 ya. Ini, Leng. Selnya dikecilin. Diklik dulu ini, klik. Nah, klik semua, udah. Nah, di selnya dikecilin, selnya digeser. Bikin, nah, ada. Jadi nggak terlalu lebar. Bisa, Zahir? Ini Bu tadi kan nggak ada mouse ya, jadi susah. Oh, ya udah itu. Soalnya mau di copy terus diketengahin. Ya. Tulis rumus baru Ya. sama dengan. Bisa, Dario. Ini selnya dikecilin dulu, selnya. Klik dulu ini, klik. Klik, nah dikecilin. Geser sini. Ini pas di garis dia kan keluar nih tanda plus minus. Ini di sini nih. Nah, ya geser kiri, geser ke kiri. Geser ke kiri. Ini diklik, geser. Nah, kan jadi nggak terlalu besar kan. Dah, kekecilan dong. Apaan sih Bu, ini gede Kayak iya, Bu kurang kecil tuh. kekecilan Kalau saya Bu, sama. suaranya gimana dong Bu? tinggal digini ya. Oke ya. Bisa nggak? Bisa. Yang masih bingung tanya, lihat temennya tuh. Yang udah bisa. Iya, bikin sampai penjumlahan 1 sampai 10. Perkalian 1 sampai 10, pengurangan 1 sampai 10, pembagian 1 sampai 10. Karena nggak ada mouse. Ini kenapa mouse-nya? Hah?
Gak nyala. Ini masang baterainya kayak begini ya kagak nyala. Begini sih. Gak bisa belum? Ini belum nyala ini. Gak bisa nyala. Ini hapus atau delete itu kan tinggal ngeklik doang. Iya, baca di sini ya. Mana yang delete? Nggak tahu. Jadi saya baca dulu deh, Bu. Nih, Mana tuh, Bu? ini baca dulu nih, baca. Aduh, males. Ajan, Bu. Ya udah dengerin. Siapa tahu kamu ini dapat ilham. Ya. Oke. Udah. Dia rajin banget Bu, bikin sampai 20 Bu. Ngapain kenapa 20? Kos-kos. Penjumlahan. Pengalian. Kali-kali. Bu, kalau dengan kata-kata sendiri boleh nggak? Boleh. Ada Bu, terima kasih. Saya akan lanjut streaming anime. Terima kasih Bu, saya akan Gimana sih, Bu? Saya nggak masuk. Pokoknya katanya kita jalan dengan Maaf nih nggak diajak, masih Pak Obi aja kayak ini. Masa gurunya nggak diajak? Orang ada ke kampung Pak Obi alasannya. Oh, Pak Robi. Dan selalu apa? Pak Robi pulang kampung. Pak Robi lagi pulang kampung. Udah. jumlahnya gimana Bu? Rumusnya itu kan ditambah kan ya? Sama dengan. Sama dengan Terus selnya mana selnya? Ketik sama dengan. Terus selnya yang mana yang mau dijumlahin? Nah, klik. Tambah. Klik lagi mana sama mana? Oh semuanya Bu diklik. Ya enggak. Oh ini kamu ngerjain ini. Nah ini. Yang ini. Ini kalau mau bikin itu satu doang. Ini bikin apaan? Oh kamu ngerjain rata-rata. Oh ya udah tinggal klik. Kalau ini pakainya ini pakai formula. Salah, ulang. Hapus. Mana home? Oh. Nah, klik. Mana ini? Filter. Bukan.
Home mana home? Udah Bu. Nih, zoom. Klik yang panah. Nah, pilih average. Ini apa? Rata-rata kan? Average. Iya, rata-rata average. Enter. Nah, berarti ini nilai ini sampai sini kalau di rata-rata nilainya sekian. Nah, ini kenapa cuma 81? Karena dibulatkan. Udah, yang average-nya udah dikerjain. Ini mah nanti ibu yang ngisi. Ini. Ya ini kamu kesimpulan setelah kamu praktek apa yang kamu ini. Pusing. Kerjakan juga yang average-nya. Yang average. Ya tinggal masukin datanya, diketik dulu datanya. Nolak nih laptopnya siapa sih? Itu mau diapain? Nah, Gak tau deh. Emang harus pakai rumus? Gue emang kalau mau delete harus pakai rumus juga. enggak. Delete mah nggak pakai rumus. Iya. Ya udah bener lagi gak delete. Udah terus delete. Enggak. Mana? Iya deh. Yang average-nya udah dibuat. Ya iya. Rata-rata. Mencari nilai rata-rata. Gimana? Sama, masukin dulu ini. Ini kan udah ada angkanya nih. Iya. Tinggal ketik. Mana sih average pembagian? Nenek, boleh nih Bu, Perkalian, masa kerjaan dia pembulangan. saya yang disuruh kerjain. Nih. Nih, masukin ini lah. Nilainya boleh bebas, Masukkan nama. Oh. Nama. Ini kan kayak yang ujian kemarin. Iya. Udah pernah kan? Iya. Udah average-nya udah. Udah bisa. Ini lama nih. Ayo, gue udahan Bu. Kan jam 12. Balik. Ya iya sabar. Lah masa orang belum selesai belum presentasi? Ayo. Udah? Rata-ratanya. Rata-rata. Satu kurang 5. Iya. Iya bikin lagi. Nabila kasih. Iya. Tuh orang aja. Oke, nanti Ibu minta 2 kelompok maju buat presentasi ya. Ini semuanya Bu yang bikin. Yang average. Ya, tinggal masukin aja angkanya. Oh, 1 orang aja. Ini nggak mau. Ibu tolong dong yang ini masih nge-stuck. Masih ini dia. Oh, itu udah 90 berapa tuh? Ibu nggak bakal baca. Ya udah kan yang penting udah ada perwakilan kan. Oke, udah. Udah selesai. Oke. Ya, cepat ditunggu. Alipa itu udah dihituin. Udah banyak. Ya nggak apa-apa, makin banyak banyak bisa milih. Di situ. Situ.
Udah belum? Ya nggak bisa ini ya. Ya yang udah selesai sini maju untuk presentasi. Kelompok siapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo sini. Videonya? Iya video. Sini bawa laptopnya. Ada ininya nggak? Colokan ini. Pakai apa? Ini. Ini pakai ini. Mana ada nggak? Satu aja, gantian. Gantian, ntar kan bisa gantian. Awas. Ya, saya cuma di belahan loh, Bu. Ya nggak apa-apa, nanti gantian yang lain. Oke, coba yang lain bisa melihat kelompok 4 akan melakukan presentasi pengerjaan LKPD-nya. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak dijawab. Oke, perkenalkan saya Raffi Fardiona dari kelompok 4. Di sini ada Alana, Reka, dan Muhammad Nagwib. Oke, kali ini kami akan mempresentasikan penjumlahan dari gimana ya ngomongnya? Iya, pengerjaan LKPD, penjumlahan ya, operasi hitung penjumlahan. Untuk sebelumnya ada yang tahu belum formula dari penjumlahan? Nggak ada. Jadi formula dari penjumlahan adalah contoh ya guys. Gimana? Pengetikannya dengan cara sama dengan, terus klik selnya, misalnya A1, lalu klik jumlah, ketik jumlah, lalu dilanjut sama klik C1. C berapa ini? C2. Jadi A2 ditambah sama C2. Nanti bakalan keluar hasilnya jadi ya gitu deh. Sesuai dengan angkanya. Jadi itu masuknya formulanya, rumusnya rumus apa? Formula. Rumus formula. Nah, jadi untuk penjumlahan ini pakai rumusnya apa? Rumus formula, ya. Berarti sama. Untuk perkalian sama aja, tapi menggunakan bintang. Menggunakan tanda Bintang. Kalau pembagian menggunakan tanda Slash atau garis miring. Oke. Terima kasih kelompok 4. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Terima kasih. Ya, satu lagi kelompok berikutnya yang udah siap maju. Kelompok siapa? Ya, kelompok 4 silakan kembali ke tempat. Satu lagi kelompok L, ayo maju L. L sama siapa? Kayak lagi ya? Sama itu deh, Kenwot aja Kenwot. Maju sini. Tadi kan udah, Mikael udah maju. Ayo kelompok Ken. Enggak, kelompoknya Kenwot aja. Ayo membahas itu rata-rata average. Yang udah average siapa? Lu udah average. Ayo udah maju aja. Yang rata-rata udah kan?
Makanya dibaca LKPD-nya. Dimas, yang average udah belum? Yang average doang, udah. Siapa yang lagi yang udah yang average? Udah belum? Kelompok 4 lagi. Dimas, yang average udah belum? Itu dia ngerjain apa? Kirain udah selesai. Tadi yang average udah belum? Pinjam itu aja. Laptopnya. Hah? Kenwood. Pakai laptopnya Rapi Pak. Lah. Ada. Ada nggak? Udah belum? Cara nyambungin ini gimana, Bu? Nyambungin tabel. Di merger. Gini. Di merger. Di blok dulu. Udah. Udah, terus di merger. Ada. Ayo Kenwood, maju. Pakai itu. Ayo kelompok Kenwood siapa aja nih? Siapa aja nih? Ayo maju. Itu tuh. Laptopnya si Rabi. Ya. Kok beda ya? Ya. Jelasin aja ini cara membuat menghitung rata-rata memasukkan data nama siswa. Contohnya nih membuat laporan hasil ulangan. Kan ulangan 1, ulangan kedua, ulangan ketiga, terus di total dicari rata-rata. Ini kan total pakai tanda sum, pakai sum nih. Kalau rata-rata kan sama dengan average. Nih, lihat nih, di sini kan tanda sum. Nah, kalau rata-rata Average, pakai kan? average. Kalau jumlah data itu, Tuh, average. Kalau jumlah data pakai count, kalau nilai max pakai max kan? pakai max. Oke. Ya, madep ke sana. Yang satu yang operasikan ini. Dah, perhatikan sekarang kelompok 3. Pinjam ya, pinjam. Presentasi hasil pekerjaan LKPD-nya. Nilai aja deh. Yang lain silakan menyimak. Langsung rata-rata aja, langsung rata-rata. Yuk, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan membahas tentang cara mengerjakan lembar kerja pada Microsoft Excel. Contohnya itu adalah daftar nilai ulangan. Nah, pertama untuk cara menghitung total nilai itu kita itu menggunakan sum.
Kemudian kalau misalkan menggunakan rata-rata, kita menggunakan average. Kalau menggunakan jumlah data, kita menggunakan count. Kemudian nilai max, kita akan menggunakan max. Jika formulanya benar, maka kita akan mendapatkan hasil seperti berikut ini. Itu berarti formula pakai rumusnya rumus formula apa fungsi? Rumusnya pakai rumus fungsi. 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 Karena udah tersedia di Microsoft Excel. Excel-nya. Oke. Nah, jadi itu jelas ya. Untuk menggunakan mencari total, nilai total itu pakai apa? Perintahnya Nilai total nilai itu menggunakan sum. sum. Kemudian kalau rata-rata menggunakan average, jumlah data menggunakan count, nilai max menggunakan max. Oke. Nah, itu rumus fungsi yang bisa kita gunakan. Selain dari itu masih ada lagi yang lain. Ya. Oke, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Beri tepuk tangan dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat. Balik lagi. Mana tadi ini ya? Yang mana? Oke. Berarti untuk pengerjaan LKPD udah selesai semua ya? Udah selesai semua LKPD-nya? Dah. Silakan sini dikumpulkan lagi LKPD-nya. Boleh kembali ke tempat duduknya seperti semula. Udah dikasih nama? Udah diisi belum? Kesimpulan. Kesimpulannya diisi dulu. Apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari pengerjaan LKPD ini? Silakan diisi. Isi dulu, isi. Lah, kesimpulan kau contoh. Ya kesimpulan apa? Kamu udah bisa mengerjakan apa itu tadi? Penjumlahan. Ini kan ada nih. Rumusnya apa? Itu yang bagian F diisi dulu. Diisi. Mana basah lagi? Yang bagian F diisi. Ini udah, Bu. Ini nggak diisi juga. Enggak, itu mah nggak usah. Lah, bagus semua dong, ntar. Balik ya, Bu. Belum. Oh, balik. Kembali ke tempat duduknya semula. Tulis aja rumus penjumlahan apa? Sama dengan misalnya sel apa ditambah sel apa. Sel A1 ditambah sel ya. Ya. Iya, ini diisi. Semuanya siapa? Enggak, ini nggak usah, ini doang. Ini nggak usah ntar Oh, ibu. ini aja ini. Itu siapa, Mi? Keterangan dari rumus penjumlahan. Iya, tulis rumusnya apa tadi? Rumus penjumlahan. Oh, iya, saya paham. Sama dengan Iya. Nih, tolong kasihkan. A1 tambah itu aja. iya. A1 Tambah B B1 pengurangan A1 kurang rata-rata apa? Suma. average.
A1.2. B9 gitu. Iya, Tanda kurung masih, Bu? nggak usah. Nih, zoom. Nggak usah. Hapus data. Yang hapus data pakai apaan? Delete. Ya. Ya. Belum. Belum selesai. Ntar dulu. Ayo. Udah selesai LKPD-nya, sini dikumpulkan dulu. Oke, kembali ke tempat duduknya dulu. Belum. Duduk lagi. Duduk lagi. Kita akan refleksi dulu sedikit. Ini diapain sih sampai basah ini begini ya? Ampun. Postasnya dulu. Oke. Setelah selesai mengerjakan LKPD, silakan kerjakan postesnya dulu. Postes. Boleh pakai HP, boleh pakai laptop yang masih laptopnya kebuka, boleh pakai laptop. Silakan kerjakan postesnya dulu. Ya, 5 menit kerjakan postes. Iya, yang Google Form. Ada kan? Di situ ada pilihannya kan tadi, postes apa pretest. Kerjakan postes. Emang Bu, Oh jadi di sini ya. Gue pakai HP aja dah. Lu bantu Ya. Enggak, Bu. Oke, udah? Oke, udah selesai ya. Postesnya ya. Coba Ibu lihat hasilnya. Berapa? 5, 10 nilainya. L berapa L? 10. Tengku berapa? Tengku Alana. Berapa nilainya? 9. Aira 9. Anera. Areka berapa nilainya? 10. Ikna 10. Fahri 9. Ken 10. Mikail, oke. Rata-rata berarti nilainya 10 ya? Oke, berarti kalian sudah dari yang tadi udah disampaikan dan sudah kita kerjakan di LKPD, udah ngerti ya? Bagaimana cara menggunakan rumus di dalam Microsoft Excel. Nah, coba sekarang refleksi dulu nih. Kegiatan apa yang menyenangkan pada pembelajaran tadi? Menyenangkannya kayak gimana? Dapat ilmu baru, gimana cara ngerjain, mengcopy data gitu kan ya? Itu salah satu keunggulan Microsoft Excel supaya mengerjakannya bisa lebih cepat. Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar?
Kalau tadi ada yang nggak ngerti, terus kamu ngapain? Bertanya, ya, nanya. Kalau misalnya ibu lagi nggak sempet, boleh tanya ke temen yang sudah bisa, ya. Itu namanya tutor sebaya. Dengan pembelajaran ini hidup saya lebih bermakna. Hidup kamu lebih bermakna nggak? Setelah tahu apa maknanya? Maknanya apa? Jadi lebih tahu, lebih paham, lebih bisa mempraktekkan bagaimana penggunaan Microsoft Excel. Ada yang sulit nggak? Sebenarnya kalau kita belum terbiasa memang sulit. Kalau belum terbiasa. Tapi kalau nanti udah sering menggunakan pasti nanti akan lebih mahir, lebih pinter, ya. Kalau kalian nanti bisa mengeksplor lagi rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel, pasti nanti lebih jago lagi. Oke, jadi itu aja materi pengenalan dan penggunaan rumus kita pada pagi hari ini. Pagi udah menjelang siang ini ya, udah menjelang siang. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, Ibu mau ngajak nyanyi lagi nih. Ngajak nyanyi, biar semangat, ya, biar semangat. Berdirilah, berdiri. Kita nyanyi lagu daerah Sirih Kuning. Sirih Kuning dari daerah mana sih? Belum, taruh. Sirih Kuning dari daerah mana? Dari daerah Jakarta. Oke, nyanyi bareng-bareng. Kalau tidak nona, karena bulan sayang, tidaklah bintang ya nona, tidaklah bintang ya nona. Boleh sambil tepuk tangan. Kalau tidak nona, karena Tuhan sayang, tidaklah kami ya nona, tidaklah kami ya nona, sampai kemari. Sirih kuning nona, batangnya hijau sayang, yang putih kuning ya nona, yang putih kuning ya nona, memang sejodoh. Sirih kuning nona, batangnya hijau nona, yang putih kuning ya nona, yang putih kuning ya nona, memang sejodoh. Ore. Terima kasih. Boleh peralatannya dibereskan dulu, disiapkan. Nanti langsung balikin ke perpustakaan. Itu kabelnya belum? Nggak apa-apa, nanti di sana ada catatannya kok sama si ibunya. Oke, dibereskan barang-barangnya. Sebelum kita berdoa, silakan dibereskan dulu. Matiin dulu, matiin laptop. Udah beres. Oke, ayo El, silakan dipimpin untuk berdoa. Bersiap. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang, angka baiknya kita berdoa mengucapkan angka masing-masing.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Dah.